Halo guys, di video kali ini kita akan bahas terkait dengan target costing. Jadi, target costing ini memang gampang-gampang sulit. Jadi kita harus nanti cek setiap soal. Di sini akan dibahas dua soal terkait dengan target costing. Yang pertama itu di sini di question 3 itu WTI, dia mencoba untuk apa yang merencanakan untuk meluncing komponen baru di mana em, produksinya itu 128 komponen. Kemudian em, di sini dia ada informasi kalau misalkan untuk tenaga kerjanya, manufaktur ya untuk komponen pertama itu dia pakai 25 jam kerja langsung, jam direct labor, jam kerja langsung atau jam tenaga kerja langsung, di mana dia beli material, material yang dibutuhkan itu dia 5 kilo, harga beli materialnya 10,5. Di sini kita sudah bisa tulis direct material, ini apa ya bahasanya, satuan mungkin ya, dia butuh 5 kilo, terus price-nya dia 10,5 dolar per kilo. Berarti total price per unit, mungkin unit ya. Bukan ya, ya bisa adalah 52,5. Sekarang dia tadi informasi ada direct labor hours, dia pakainya atau aja deh. Pakainya itu adalah 25 direct labor hours. Di mana harga, kalau kita bayar orang itu kita bayar 15 dolar per jam. Oke. Nah, kemudian non-labor related costs are expected to be 1 per 50. Oke. Non-labor tuh bisa kita masukkan ke overhead cost. Katanya itu 145 per komponen. Sehingga this will apply, there are no product specific fixed cost. Dia nggak ada fixed cost-nya. Kemudian WTA ini dia mencoba untuk pendekatan pendekatan apa ya namanya, target costing. Tapi dia juga melihat nih berdasarkan pasar, WTA itu pengen ngejual harganya tuh 530 dengan margin 20%. Nah, kalau kita total sebenarnya di sini totalnya adalah biaya aktualnya dia, sorry, 572,5. Tapi dia punya plan, dia ngejual selling price-nya, sellingnya itu di harga 530 dengan profit 20% dari selling. Seperti kita tahu, rumus profit itu adalah sales dikurang cost. Artinya, kalau profitnya diketahui dan salesnya diketahui, kita tinggal cari cost-nya. Cost-nya adalah selling selling dikurang dengan profit. Nah, ditanyakan adalah gap. Jadi bisa diketahui bahwa gap antara actual cost, ini actual cost, dengan ekspektasi atau planning dengan pendekatan target costing, itu gapnya adalah 148. Jadi harus hati-hati ya. Karena aktualnya di 572, ekspektasi atau yang diharapkan itu adalah 1424. Ya, jadi entah nanti biayanya yang diefisienkan atau sellingnya yang ditingkatkan. Atau marginnya mungkin bisa diturunkan. Oke, nomor dua, discuss how WTI could use quality philosophy. Jadi, to infuse cost cutting measure in the company. Jadi sebenarnya quality cost filosofi itu terkait dengan total quality management. Jadi total quality management itu menekankan gimana perusahaan itu untuk bisa melakukan perbaikan
kualitas secara terus-menerus dengan ekspektasi bahwa nanti sebenarnya selain kualitasnya diperbaiki, ada perbaikan dalam sisi cost. Ya, diharapkan costnya itu lebih turun. Di zaman sekarang mungkin banyak metode-metode untuk mengaplikasikan total quality management, misalkan kita menggunakan ABC costing, menggunakan Kaizen costing, terus lean manufacture gitu dan sebagainya. Jadi perusahaan akan terus melakukan perbaikan terus-menerus ya terhadap kualitasnya. Itu sih secara konsep dasar. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ini juga masih terkait dengan target costing. Hmm, oke, sebentar. Mana target costing? Nah, oke, ini ada soal Snappy Tiles. Dia distributor of marble tiles, Snappy dan oke, jadi Snappy ini dia punya tiga aktivitas utama. um, Ordering, receiving dan storage. Jadi pesan terus nerima barang terus juga nyimpan. And shipping juga termasuk pengiriman. Gimana um, di 2016 ini sebentar kita lihat di 2000 ya 2016 itu Snapping membeli 250 ribu marble dengan rata-rata biaya $3 uh, per tile. Uh, Kemudian dia ngejualnya dengan harga $4. Jadi dia belinya $4. Per tile itu apa ya? Bentar. Cari dulu. Oh, bin. Hmm, untuk lantai itu ya. Marmer. Dia ngebeli apa? Marmer. Marmer untuk per ubinnya gitu. Dia pesan 250 ribu marmer dengan beli biaya rata-rata kosnya itu bukan beli sorry biaya rata-ratanya itu $3 dan dia ngejualnya dengan $4. Asumsikan Snappy dia nggak punya fixed cost atau inventory. Nah, di sini ada aktivitas-aktivitas selain cost yang di atas. Jadi selain cost di atas dia punya cost tambahan, yaitu ada hmm, ordering, ada tiga utama ya. Ordering cost di sini ada receiving and storage, terus ada shipping. Di mana di sini sudah ada per ordernya itu mereka berapa. Dan yang di ordernya berapa juga sudah ada, tinggal kita kalikan. Yang diminta adalah, oh iya, ada lagi nggak? Oke, yang diminta adalah hitunglah operating income di tahun 2016. Berarti nomor satu kita bisa tulis revenue gitu ya, misalkan. Atau sales lah ya. Sales, em, dia tadi berapa? $4. Price, quantity, total, total, oke. Price-nya dia $4 kata dia ya tadi ya. Kuantitinya dia 250 ribu. Ntar kita ubah ke nih. Oke, berarti totalnya adalah 1 juta. Terus dia punya cost, purchase cost itu $3 sama kuantitinya 250 ribu. Terus dia punya, em, ntar kalau kita rubah per unit kan 250 ribu. Nah, kita rubah per unit aja. Sama sih sebenarnya. Kemudian ada ordering cost. Di sini ordering cost itu 50 per order. Dia ada 500 order.
Ini kan by orderan. Kalau ini kan by per apa namanya? Jadi kan em, dia per per kali order itu kena charge $50. Di sini dia ada 500 orderan. Artinya ada 25 ribu dolar yang dichargekan ke dia. Dari nah 25 ribu dolar ini kalau dibagi dengan unit yang mau dijual itu dapatnya adalah 25 ribu bagi 2, 150 ribu. 0,010. Ya, jadi ini hanya untuk per unit 250 ya. Yang semuanya yang hasil total ini dibagi 250 ribu. Kalau ini dia menyesuaikan price-nya. Hmm, Price aja sih. Bisa per unit, bisa per order atau bisa apa. Terus ada receiving dan storage itu 30 per load dan dia perlu 4.000 load. Nah, terus ada shipping, dia butuh 40, terus dia butuh quantity, butuhnya 1.500. Oke, kalau kita hitung operating income-nya 45 ribu atau 0,18 dolar. Oke, ini untuk menjawab yang nomor satu. Nomor dua, em, kata dia di 2017 em, permintaan retail itu turun 5%. Jadi untuk tahun 2017 retail itu price retail itu turun 5%, ada diskon. Berarti kan awalnya em, kan price-nya itu $4. Harga jualnya $4. Dia turun 5%. Berarti harganya itu jadi 3,80 karena turunnya 1,2. 0,2, sorry. Karena dia ada diskon tadi harga jualnya jadi turun 3,80. Terus dan cost-nya ini kata dia, mana lagi informasinya? Hmm, cost-nya cost-nya ini purchase cost-nya ini ini turun ya. Yang awalnya 3%, dia ada diskon, oh, sorry, yang awalnya $3 dia ada diskon 3%. Berarti kan kalau 3% itu sama dengan sisanya ya 96% dikali $3. Atau dia diskonnya sekarang menjadi 2,88 tuh, ini setelah diskon. Ini sebelum. Ya, jadi dia ada diskon. Sekarang diminta untuk hitung kembali operating income. Oke, kita tinggal um, ubah di mana price-nya ini salesnya jadi 3,8 dan purchasing cost-nya jadi 2,88 sehingga operating income yang baru adalah 25 ribu. Sekarang diminta sepas- gimana kalau misalkan ada perubahan di ordering and receiving and storing gitu ya, yang dulunya 500 sekarang dia ngordernya 200 sehingga harganya jadi murah. Ya, jadi yang ketiga ini kita salin juga. Em, Dia masih melanjut ya. Cuman di sini ada perubahan pola. Yang ordering cost itu kan awalnya 500. Apa namanya jumlahnya jadinya 200 kata dia di sini. Di mana costnya jadi turun setengah 25. Terus biaya, jadi setelah ada redesain kembali gudang gitu ya.
Ternyata setelah ditata-tata gudangnya tuh kita bisa efisien atau bisa loading load move-nya itu turun yang awalnya 4.000 jadi 3.125 3.125 sehingga cost-nya pun jadi turun ke $28. Untuk shipping dia nggak ada perubahan sehingga nanti em, ditanyakan adalah will Snappy achieve a target operating income of 0.3%. Yang masih masuk ya, dia masih masuk, masih mencapai target upfront income 0,30. Nah itu. Nah sekian untuk video kali ini. Ada satu soal lagi nanti di part kedua terkait dengan target costing. Contoh soal target costing. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.